kasih Kak sebelumnya atas waktunya dan kesempatannya buat kita untuk menerima kerjasama buat tugas UAS. Jadi sebelumnya aku perkenalan dulu, nama aku Diva. Kemarin aku yang menghubungi Kak Fadil untuk minta kerjasama dengan Genbi Telyu. Kebetulan disaranin dari salah satu kakak tingkat aku dari BEM yang jadi penerima beasiswanya juga gitu. Jadi ini dalam rangka pemenuhan tugas UAS kita di mata kuliah Kapital Selekta. Jadi kami ingin menjadikan komunitas Genbitel itu jadi mitra yang nanti akan mengadakan seminar atau sharing gitu ya sama teman-teman yang lain juga, yang audiensnya nanti akan kami targetkan untuk mahasiswa juga Kak, karena emang sesuai dengan target sasarannya Genbi kan juga menyasar ke mahasiswa gitu ya. Oke. Untuk acara dan teknisnya nanti mungkin aku akan share bulan depan karena rencananya untuk pelaksanaan workshopnya juga akan berlangsung di akhir bulan depan gitu Kak. Jadi nanti secepatnya aku bakal kirim teknis dan seluruh rangkaian acaranya. Oke, kalau gitu aku mulai pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, boleh Kak Fadil atau Kak Deni jelaskan atau ceritakan profil tentang komunitas Genbi? Maaf ya dijawab. Jadi komunitas Genbi itu merupakan singkatan dan juga panjangannya adalah Generasi Baru Indonesia. Di sini kami komunitasnya itu terkumpul dari seluruh penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Kami di sini ditugaskan untuk aktif di organisasi di komunitas Genbi tersebut. Yang tujuannya sih lebih ke 4 pilar yang ada ya, ada kesehatan, ekonomi, lingkungan dan juga bakti masyarakat itu. Ini tuh lanjut sama Devina kalau ada. Jadi kalau untuk Genbi sendiri itu merupakan komunitas yang menjadi wadah untuk penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di kampus masing-masing, dan Genbi ini yang ada di Telyu namanya Genbi Komisariat Telyu Telkom University. Terus tadi benar kata Fadil, sama kayak organisasi lainnya dia juga punya organigram juga, punya struktur kepengurusan juga, dan komunitas ini kami bawa arahnya beda dengan arah organisasi. Jadi kalau organisasi kan kayak ketat, terus juga banyak peraturan dan sebagainya. Nah, komunitas kami ini juga tetap ada peraturan dan ada strukturnya, tapi dalam pelaksanaannya itu kami itu membangun wadah ini tuh benar-benar untuk kreativitas dan rumah bagi para penerima beasiswa. Gitu. Oke, baik Kak. Next, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak-kakak, apakah komunitas Genbi ini adaptif terhadap teknologi? Jika iya, sudah berapa lama penggunaan teknologi tersebut? Oke, kalau untuk adaptif terhadap teknologi pasti iya, karena walaupun komunitas kami juga terbentuknya masih cukup baru 2-3 tahunan, tapi dari awal gitu bentuknya juga udah benar-benar mengarahkan ke bidang teknologi. Contohnya seperti dalam setiap proker itu kita kayak menggunakan macam-macam penggunaan dari gadget, contohnya teknologi juga, ataupun dari segi kreatif dari sosial media dan sebagainya. Makanya kami juga ada satu departemen atau divisi yang menaungi bidang teknologi tersebut gitu. Dan penggunaan teknologi ini sudah mulai dari awal juga. Contohnya seperti pembaruan dari feeds Instagram, atau mungkin ketika pembuatan kreativitas dari video, foto dan sebagainya. Terus juga pemanfaatan fitur-fitur dalam aplikasi ataupun dalam website. Karena kita juga punya website, punya sosial media, dan lagi ya. Dan ada kayak trademarknya sendiri gitu dari Genbi Komisariat Telyu kayak gitu.
Oke, berarti jadi maksudnya Genbi pun juga mengikuti perkembangan zaman, terus juga teknologi yang digunakan bisa aja bertambah kan ya Kak? Iya benar, yang awalnya cuman pakai HP gitu kan, HP sederhana, terus juga pakai fitur yang masih sederhana dan juga monoton gitu. Terus kami upgrade lagi dari penggunaan kamera, kami juga kan ada podcast juga kan, jadi penggunaan teknologi audio, mixer, mikrofon dan sebagainya, PC, tablet dan juga bagian-bagian dari editor atau desainer sih, desain kayak gitu. Dan aplikasi yang dipakai ataupun dalam softwarenya juga terperbarui gitu. Jadi pakai kayak Adobe atau kayak hal-hal yang lebih pro dibandingkan yang biasa aja kayak gitu. Tapi so far sejauh mana sih Kak efektivitas penggunaannya? Maksudnya apakah emang semuanya udah langsung bisa, udah terbiasa, atau masih ada beberapa kendala gitu mungkin? Badil, jawab Dil. Kendala sih kayaknya belum bisa disebut kendala, paling di saat penggunaan software yang ada lebih ke banyak yang masih baru belajar gitu, masih banyak yang mau belajar, jadi belum terlalu ahli. Kalau untuk kendala sih kayaknya enggak, tapi kita saling mengajari lah buat yang baru mau nyobain pakai suatu software atau teknologi. Nah, iya benar. Jadi kalau dibilang kendala itu sebenarnya, kalau kendala kan tidak ada yang kayak kegagalan gitu kan. Nah, kalau dalam pengaplikasian teknologinya sendiri itu kendalanya nggak ada, karena di masing-masing kayak angkatan atau mungkin kayak era gitu ya, itu ada yang udah pro banget gitu kan, ada yang masih biasa aja. Nah, yang udah pro banget ini itu biasa ngajarin yang belum mahir sampai mahir, dan itu bagusnya kayak benefitnya tuh feedbacknya tuh ada gitu. Oh, ini jadi ngerti penggunaan aplikasi ini atau sebagainya kayak gitu. Dan terutama juga pada penggunaan teknologi audio itu kan kayak masih ada yang buta-buta banget. Nah, jadi diajarin, dipelajari juga kan, otodidak juga gitu. Jadi benar-benar komunitas kami itu ngikutin perkembangan zaman dan justru mau mengupgrade terus, kayak contohnya kayak teknologi visual, audio atau visual. Kalau audio kan ada tuh mikrofon yang masih harus di standing atau harus di backup pakai kabel apalagi gitu. Terus kami upgrade, ada kok mikrofon yang wireless dan mungkin lebih mini dengan kedapan suara lebih bagus, terus juga noise-nya sedikit dan sebagainya. Nanti kami coba cari tahu nih upgrade-nya bagus nggak, gini gitu. Tapi nggak langsung sekaligus, jadi kayak langsung bertahap gitu. Oke. Sudah cukup menjawab banget Kak, terima kasih banyak. Aku next pertanyaannya, adaptasi teknologi apa saja yang komunitas Kakak gunakan? Sebenarnya tadi udah lumayan menjawab ya, tapi mungkin bisa lebih dipersingkat lagi Kak, disebutin beberapa contoh. Oke, mungkin yang pertama sosial media ya. Sosial media kita manfaatkan sekali untuk fungsinya publikasi dan lain-lain. Lalu ada juga yang pertama untuk podcast kita menggunakan kamera, untuk dokumentasi juga kita menggunakan kamera dan juga mikrofon buat audionya. Lalu untuk dari segi teknik editingnya kita menggunakan laptop tentunya, atau tablet atau iPad dan sejenisnya untuk mengedit, entah itu di Photoshop atau Canva, untuk desain foto feed Instagram. Kalau untuk video biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, mungkin itu aja sih, atau ada lagi ya sih Dem? Itu aja. Ya aman kayaknya itu. Oke, makasih banyak Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya bakal ditanyain sama teman aku. Nur, mungkin, atau Novel, boleh? Dari saya sih
apakah terdapat transformasi penggunaan teknologi ya Kak dalam komunitas GB ini? Bagaimana proses transformasinya jika ada teknologinya itu apa aja ya Kak? Proses transformasi teknologi lama ke teknologi baru itu gimana ya Kak? Oke, kalau transformasi teknologinya itu mungkin dari awal-awal komunitas ini dibentuk itu kita masih menggunakan, contohnya kayak buat podcast itu direkam pakai HP sendiri gitu, terus kirim gitu kan, atau kita pakai platform Zoom yang kadang masih pecah suaranya, terus yang masih noise-nya masih banyak kayak gitu, sampai akhirnya di upgrade penggunaannya kita coba dengan teknologi audio yang sendiri gitu, yang satu kit gitu, paket, ada mikrofon, ada mixer, sama ada editor PC dan sebagainya. Begitu pun dengan softwarenya. Terus bagian editing itu kayak pemanfaatan HP dan kamera, itu yang mungkin di awal-awal tuh masih cuma pakai HP doang, terus editingnya juga sederhana, pakai HP doang, template yang dibentuk juga belum menarik gitu kan. Sampai di upgrade ke penggunaan kamera dalam setiap event, terus juga HP yang lebih terupgrade gitu, dengan software ataupun aplikasi pendukung dalam editingnya itu juga dipakai ke yang lebih bagus kayak gitu sih paling upgrade-annya. Oke. Apakah ada kejadian atau kasus tertentu nggak sih Kak di balik keputusan untuk mengadopsi teknologi itu? Ada banget. Jadi karena namanya juga teknologi, pasti kita butuh prepare dan modal yang cukup banyak gitu kan, cukup besar. Nah di komunitas kami kan juga yang namanya modal ataupun persiapan itu tuh nggak dipersiapkan dari awal gitu. Jadi kayak emang benar-benar kalau kita butuh kita pakai gitu kan. Nah jadi pas akhirnya kita memutuskan untuk mengupgrade teknologi tadi, kami juga harus prepare kayak ini apa yang mau disiapin, dari modal dana, dari modal SDM, dari modal dan sebagainya, itu kan harus ada. Apakah orang-orangnya mampu, apakah kita mampu membeli, itu tentunya. Nah karena tuntutan juga kan, kita mau ngasih yang terbaik gitu, pasti apapun itu kita ngasih dengan teknologi yang baik juga, dengan yang bagus juga. Jadinya ya mau nggak mau kita kayak diskusi panjang, memutuskan apakah kita layak pertama membeli hal ini gitu, atau kedua kita menggunakan hal ini gitu, sampai akhirnya kita putuskan ya oke, karena sanggup dan juga kami rasa dipelajari sendiri juga masih bisa gitu kan, banyak tutorial juga dari platform internet, jadi ya kita upgrade teknologi tersebut gitu. Jauh ya Kak ya. Mungkin selanjutnya akan ditanyain sama teman saya Kak. Ayo Noval. Boleh, ini Pak Adil jawab. Nembak ya, maaf Kak. Saya mau bertanya Kak, dari Genbi apa sih persiapan yang dilakukan dalam proses adaptasi teknologi baru? Boleh Kak Fadil atau Kak Demina yang menjawab? Prosesnya yang pertama dilihat dulu, kita perlu menggunakan teknologi baru atau lainnya dulu, seperti yang tadi Demina bilang. Jika perlu maka dipersiapkan yang namanya dasar-dasar cara menggunakan teknologi tersebut. Misalnya kita yang tadinya sebelumnya tidak menggunakan mic, yang dulunya menggunakan HP, yang menggunakan mic yang proper lah. Nah itu kan perlu dipelajari dulu. Nah mungkin untuk mengadaptasinya kita perlu lebih banyak belajar buat menggunakan teknologi tersebut. Kalau contoh di softwarenya, biasanya kita dari Canva ke Photoshop kan lumayan beda gitu. Ada tim desain editor yang biasa menggunakan Canva, ada yang bisa menggunakan Photoshop. Sedangkan jika ada suatu program kerja yang memerlukan cuma satu aplikasi, kan otomatis yang menggunakan aplikasi yang berbeda itu harus adaptasi lagi. Nanti kita diajarin aja sama yang udah lebih ahli di aplikasi tersebut.
Mungkin itu aja contoh kecilnya. Nah, terima kasih Kak. Sama ada satu pertanyaan lagi Kak. Boleh. Gimana cara Genbi menguasai dan menggunakan teknologi? Itu kan tadi kan persiapan, ini cara menggunakannya kan, lebih ke cara penggunaan. Ya, cara penggunaannya mungkin yang pertama teknologi video conference dulu ya, yang digunakan antara Zoom atau Google Meet biasanya digunakan. Yang pertama itu digunakan untuk rapat, tapi bisa juga digunakan untuk webinar ataupun sosialisasi yang kita adakan. Nah, untuk Instagram, sosial media yang kita pakai, kita pakai Instagram, LinkedIn, Spotify sama YouTube. Nah, di situ di setiap sosial medianya punya tujuannya berbeda-beda. Instagram lebih ke publikasi tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, mulai dari kesehatan, lingkungan, kegiatan ekonomi, dan juga isu-isu yang ada. Dan juga Instagram itu lebih ke sosialisasi lah buat teman-teman yang ingin tahu kegiatan Genbi itu seperti apa. Nah, untuk Spotify lebih ke podcast yang kita buat, udah sampai season 3 kalau nggak salah sekarang podcastnya. Nah, kalau untuk YouTube lebih ke video-video movie atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dari program kerja yang udah dilaksanakan gitu, biasanya dibuat movie-nya gitu. Penggunaannya seperti itu aja mungkin, kecuali kamera sama mikrofonnya tentunya untuk merekam kegiatan yang ada, yaitu podcast atau program kerja untuk dokumentasi gitu. Kasih Kak. Ya. Coba mungkin teman-teman yang lain mau ada yang bertanya lagi. Boleh, aku mau tanya nih untuk kakak-kakaknya. Sebelumnya salam kenal dulu ya Kak, aku Zafira. Aku mau tanya, gimana sih tanggapan masyarakat saat diperkenalkan dengan teknologi baru tersebut? Oke, kalau tanggapan masyarakat ini kita lebih ke dalam komunitas berarti ya. Sebenarnya dari Genbi sendiri juga proker dari BI-nya itu mungkin tadi Miss juga ada teknologi yang mengacu pada keuangan kayak QRIS gitu, yang dikenalin ke masyarakat luas kalau emang konteksnya masyarakat. Nah itu nanti aku jelasin habis ini. Jadi kalau untuk dalam komunitas aja penerapannya itu atau manfaat yang tanggapannya itu pertama tuh pasti dalam departemen yang menaungi bidang teknologi itu sendiri. Nah, ketika mereka dikenalkan, ketika dikenalkan, terus dipelajari sampai akhirnya mereka paham, itu stepnya juga lumayan banyak gitu. Dimana mereka itu pertama kayak masih kaget lah tentunya, kayak ini gimana ya cara penggunaannya, terus gimana ya biar bisa lebih simple lah penggunaannya dibandingkan seribet ini. Mungkin kan biasanya dalam suatu manual itu kan atau dalam cara penggunaan kan lebih ribet ya, tapi ternyata ada cara cepatnya gitu. Nah itu kita kayak bisa nyari tahu gitu loh gimana cara penggunaannya simple gitu. Baru sejauh ini karena memang teknologinya hanya berhubungan dengan audio dan visual, tanggapannya itu atau nggak kayak apa yang mereka rasain itu masih cukup enjoy dalam pembelajaran yang mereka lakuin. Kayak mereka tuh bisa tahu cara penggunaannya, cara pengeditannya, sampai gimana mereka mempublikasikannya. Nah, teknologi baru tadi ini itu juga nggak termasuk tidak lama sih prosesnya dalam mereka mempelajarinya. Jadi masih bisa dibilang masih bisa diterima dan masih juga bisa terus di-upgrade atau dipelajari gitu. Nah, terus kalau yang teknologi yang kena masyarakat luas, waktu itu pernah ada buat QRIS untuk UMKM. Itu tuh mereka tuh kayak ya gimana, karena kita cuma mensosialisasikan gitu ya, dan penggunaannya ini tuh walaupun memang cukup sederhana bagi masyarakat, tapi tanggapan mereka juga awal-awalnya mungkin cukup susah untuk mengerti gitu, kayak apa ini tuh kemana, buat apa gitu. Sampai akhirnya pas sosialisasiin mereka juga udah praktik, udah punya sendiri, dan mereka ngerasa juga manfaatnya, kayak oh ya ini cukup bagus untuk transaksi gitu, dan lebih aman dalam penyimpanan dan sebagainya. Selanjutnya, nah manfaat apa yang komunitas Genbi rasain
ketika menggunakan teknologi baru gitu. Manfaatnya pasti pertama lebih puas karena ada hasil yang lebih baik yang diberikan oleh teknologi baru ini gitu, dan nggak dan tentunya juga ngebuat suatu produk ataupun hasil yang produk yang dibuat itu juga lebih bagus dan menarik perhatian, sehingga engagement dari komunitas kami juga meningkat gitu. Oh, gara-gara desain ini atau gara-gara produk ini kita tuh bisa lebih terkenal lagi gitu. Kita tuh bisa dikenal banyak orang gitu. Terus juga karena dari sumber daya manusianya juga udah hatam gitu, udah matang dalam penggunaan teknologi ini, jadi manfaatnya mereka juga bisa lebih mengupgrade lagi. Oh, apa sih yang mungkin masih di atasnya ini, kayak oh ya ini perlu lebih bagus lagi. Oke, mereka pelajari. Nanti kalau memang udah waktunya cukup untuk diimplementasikan, oke mereka implementasikan tanpa ada kendala dan sebagainya. Terus sih terus kendala apa aja sih Kak yang ditemui selama proses adaptasi dengan teknologi baru tersebut gitu? Kalau kendalanya paling dalam adaptasi ya, berarti ketika udah ada ya paling kayak pemanfaatannya aja sih. Kan satu teknologi itu nggak mencakup semua bidang gitu. Jadi kadang di bidang ini aja yang lebih nonjol dan sebagainya, dan itu yang sama proses adaptasi itu kayak jadinya nggak rata gitu loh. Oh ini cuma buat ini aja, nah pemanfaatan ke sini juga nggak ada, dan jadinya malah kayak kesannya kayak terbatas gitu loh dalam pembelajarannya gitu, dalam mereka tuh mau upgrade atau mungkin mencari tahu apalagi sih yang bisa dibuat dari sini gitu. Jadi tanda kutip ada keterbatasan karena mungkin minimnya kayak minimnya tujuan yang dibuat gitu loh, gitu, untuk ini aja gitu. Nah, untuk yang terakhir, perubahan apa aja sih yang terjadi setelah proses adaptasi teknologi dari komunitas Genbi ini, baik secara positif maupun sisi negatifnya? Adil, Bahan yang terjadi bikin ke lebih arah positif. Jadi kita menggunakan teknologi yang baru, nanti kita membuka suatu lembaran yang baru buat mengeksplor di setiap anggotanya, juga hal-hal lainnya. Nah, contohnya misalnya kita tadinya hanya menggunakan Canva yang gratisan gitu, setelah kita upgrade ke Canva yang premium atau yang pro, entah itu namanya apa ya. Nah, akibatnya ternyata mobilitasnya lebih baik, desain yang terbuka pun lebih banyak, dan itu berpengaruh sekali ke desain yang ada di Genbi. Itu salah satu contohnya itu sih. Nah, terima kasih Kak. Ini aku kembaliin ke Dipa lagi ya. Silakan Dipa. Oke, makasih banyak Zafira. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan tambahan. Kalau dari aku sih udah cukup menjawab banget, dan aku udah paham gitu ya, maksudnya Genbi bergeraknya di bidang apa, tujuannya apa, terus ternyata aku baru tahu juga sih maksudnya Genbi udah se-explore itu sama teknologi, bahkan udah ada podcastnya juga, jadi menarik untuk nanti kita sharing selanjutnya gitu kan. Oke. Kalau dari teman-teman gak ada pertanyaan, aku cukupkan dulu. Sebelumnya terima kasih banyak banget buat Kak Fadil sama Kak Demi yang udah meluangkan waktunya juga, yang udah menjelaskan ke kita soal komunitas Genbi. Makasih juga teman-teman yang udah bisa join di Zoom kita kali ini. Nanti untuk kalau misalkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang butuh kami konfirmasi lagi, nanti aku akan hubungin ke Kak Fadil ya Kak, untuk nanyain lebih lanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih semua. Terima kasih.